Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hans Mahendra, founder semarnesia.com. Pada saat ini saya ingin menjelaskan mengenai fitur baru pada aplikasi semarnesia.com, yaitu fitur manajemen UMKM bahan bangunan. Dimulai dari sebuah gambaran besar untuk negeri, bahwa kita ketahui bahwa kebutuhan perumahan untuk rakyat sangat banyak, sehingga pengadaan bahan bangunan yang berkualitas, murah, dan cukup menjadi penting dalam penyediaan rumah untuk rakyat. UMKM bahan bangunan memegang peranan penting dalam menyediakan bahan bangunan untuk rumah rakyat. Kita ketahui bahwa banyak permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman UMKM bahan bangunan di seluruh Indonesia, dan meningkatkan kemampuan UMKM bahan bangunan juga akan membantu menciptakan banyak lapangan kerja baru untuk rakyat. Semarnesia.com hadir di tengah-tengah mereka dengan segala sumber daya yang kami miliki untuk melayani dan membangun UMKM bahan bangunan seluruh Indonesia. Meningkatkan kemampuan manajemen UMKM bahan bangunan seluruh Indonesia berarti mendorong keberhasilan pengadaan rumah yang layak untuk rakyat, karena ini adalah tujuan kami, Semarnesia.com. Kita ketahui bahwa permasalahan yang dihadapi UMKM bahan bangunan sangat banyak. Dalam memanajemen UMKM bahan bangunan, banyak permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM bahan bangunan, seperti bagaimana menginventaris dan mengolah data produk yang standar, bagaimana menginventaris dan mengolah data bahan yang banyak secara efisien, bagaimana menginventaris dan mengolah data karyawan yang banyak secara efisien, bagaimana membuat analisa produk yang standar dan menghitung analisa harga satuannya dari unsur-unsur penyusunnya yang berupa bahan dan tenaga. Selanjutnya, bagaimana menghitung kebutuhan bahan yang diperlukan dari rencana volume produksi yang direncanakan dan biaya langsung yang perlu dikeluarkan berdasarkan analisa produk yang standar yang telah ditetapkan dengan cepat dan akurat. Bagaimana menghitung total kebutuhan bahan yang diperlukan dari rencana produksi dengan cepat dan akurat. Lalu bagaimana memanajemen data pembelian bahan dengan rapi dan mengolahnya dengan efisien. Selanjutnya, bagaimana memanajemen data pemakaian bahan dengan rapi dan mengolahnya dengan efisien. Bagaimana memanajemen data biaya pengeluaran overhead dan fixed cost dan mengolahnya dengan efisien. Bagaimana memanajemen data hasil produksi dan mengolahnya dengan efisien. Bagaimana memanajemen data penjualan produk dan mengolahnya dengan efisien. Bagaimana memonitor data stok bahan dan produk setiap saat dengan cepat dan mengetahui nilai stok pada setiap saat. Bagaimana memanajemen absen karyawan dan gaji karyawan dengan efisien. Bagaimana memonitoring pemakaian bahan dibandingkan rencana kebutuhan bahan dari standar yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana menghitung laba rugi yang ada secara cepat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemilik UMKM bahan bangunan. Melalui fitur ini, semarnesia.com ingin membantu semua UMKM bahan bangunan di seluruh Indonesia dalam memanajemen usahanya. Mari kita memulai untuk menggunakan fitur manajemen UMKM bahan bangunan pada aplikasi semarnesia.com. Masuk ke webnya atau kita menggunakan aplikasi yang di-download pada HP Android. Lalu kita login. Yang belum mendaftar silahkan register dahulu, lalu mengisi nama, email, telepon, alamat, provinsi, kota, username, password. Bila sudah, kita bisa isi nama dan password lalu login. Maka akan tampil atau masuk dalam web atau aplikasi pada semarnesia.com. Di sini ada fitur e-budgeting, ada fitur sistem informasi manajemen bahan, sistem informasi manajemen tenaga, manajemen UMKM bahan bangunan, manajemen toko material, manajemen kontraktor, e-engineering, e-data, e-galeri, e-mitra, e-tender, e-monitoring, dan FOQ. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur manajemen UMKM bahan bangunan. Di dalam fitur manajemen UMKM bahan bangunan terdapat subfitur Home. Lalu tentang manajemen UMKM bahan bangunan, ini berisikan informasi-informasi bagaimana cara menggunakan fitur manajemen UMKM bahan bangunan. Lalu ada data produk, ini berisi produk-produk apa yang kita akan produksi.
Lalu ada data bahan, ini berisi data-data apa aja terkait bahan-bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan produk UMKM kita. Lalu ada kategori tenaga, ini berisi tenaga-tenaga yang kita gunakan kategorinya. Lalu ada data karyawan, berisi data-data karyawan kita. Lalu ada analisa produk, ini adalah berisi standar yang bisa kita inputkan ke dalamnya terkait dengan rencana jenis-jenis produk yang akan kita produksi. Lalu ada kebutuhan bahan, ini adalah sistem akan menghitungkan berapa kebutuhan yang diperlukan terkait bahan-bahan dan tenaga berdasarkan analisa yang telah kita tetapkan sebagai standar produk. Lalu ada rangkuman kebutuhan bahan, di sini berisi tentang total dari bahan-bahan yang kita perlukan. Lalu ada pembelian bahan, kita bisa mengisi terkait pembelian-pembelian yang telah kita lakukan. Lalu ada pemakaian bahan, kita isikan berupa pemakaian bahan. Ini kita bisa isikan setiap hari kalau kita ada kegiatan produksi. Lalu ada biaya pengeluaran atau fixed cost dan overhead terkait pengeluaran-pengeluaran yang di luar analisa. Lalu ada hasil produksi, jadi setiap produksi hari itu kita bisa inputkan di sini. Lalu kita ada fitur penjualan produk, jadi informasi penjualan kita isikan. Lalu otomatis sistem akan menghitung stok bahan dan stok produknya. Lalu ada absen karyawan, ada gaji karyawan, ada monitoring bahan, ada laba rugi produk, dan ada laporan. Laporan ini adalah berisi hasil dari analisa-analisa atau data-data yang telah kita input. Cukup banyak laporan-laporan dan ini bisa kita cetak. Terdiri dari ada laporan data produk, laporan data bahan, laporan data kategori, laporan data karyawan, laporan analisa produk, laporan kebutuhan per bulan, per periode, per tahun, laporan rangkuman kebutuhan, laporan pembelian per bulan, per periode, per tahun, laporan pemakaian bahan per bulan, per periode, per tahun, laporan hasil produksi per bulan, produksi per periode, produksi per tahun, laporan penjualan produk per bulan, per periode, per tahun, ada laporan stok bahan, ada laporan stok produk, ada laporan absen, bisa per bulan, per periode, per tahun, ada laporan gaji, sama, ada per bulan, per periode, per tahun, ada biaya pengeluaran per bulan, biaya pengeluaran per periode, biaya pengeluaran per tahun, ada laporan monitoring bahan, dan terakhir laporan laba rugi. Pada saat ini saya ingin mencontohkan, saya memposisikan sebagai seorang pengusaha UMKM paving block. Kita pertama masuk ke data produk. Selanjutnya akan tampil tabel data produk. Lalu kita tambah data, add data. Kita isi kode produk. Contohnya adalah PRT 001. Nama produknya paving block abu-abu ukuran 10 kali 20 kali 6. Spesifikasinya seketik setara K250. Satuannya buah. Harga penjualannya rencana saya jual 2.500 per buah. Lalu saya simpan. Sistem akan memasukkan data apa yang telah kita input. Di sini ada kode produk, nama produk, satuan, spek, harga penjualan. Kita bisa lakukan delete, edit, atau cetak. Setelah kita mengisi data produk, saya contohkannya satu saja biar cepat. Lalu kita isikan data bahan, klik data bahan. Lalu tampil tabel data bahan, kita tambahkan data bahan. Di sini adalah bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk membuat paving block abu-abu. Kita contoh kode bahan. Pertama BH001, nama bahannya abu batu. Spesifikasinya satuannya meter kubik. Harganya 325.000. Kita input, akan masuk ke tabel data bahan. Selanjutnya ada bahan berikutnya dengan kode yang berbeda, terdiri dari huruf dan angka.
Nama bahannya semen abu-abu 50 kg. Spesifikasinya seperti KJSNI, satuannya sak, harganya 72.000. Simpan. Ada 2 data sudah masuk. Masih ada bahan berikutnya untuk membuat paving block. Kita kodenya berbeda lagi, BH003. Nama bahannya pigmen warna abu-abu. Spesifikasinya SNI, yang termudah saja. Satuannya kilogram, harganya 25.000. Simpan. Sini sudah ada 3 material untuk menyusun produk paving block. Lalu selanjutnya semakin banyak data ini terkait dengan produk-produk apa aja yang akan kita buat dan penyusunnya bahannya apa saja. Ini seperti kita punya database-nya. Lalu selanjutnya kita isi kategori tenaga. Ini berikut adalah tabel data kategori tenaga. Kita add data, sama kita bikin kode tenaga. Pertama adalah K001, nama kategorinya pekerja, upahnya 150.000. Simpan. Maka akan masuk tabel data kategori tenaga. Setelah tenaga kita masuk, lalu kita klik data karyawan. Berikut adalah tabel data karyawan. Kita rencana ada 2 orang yang akan kita pekerjakan. Pertama, masukkan kode karyawan R001. Nama karyawannya Ahmad, jabatannya pekerja, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir kita isikan, usia, jenis kelamin, status, kondisi bekerja, gajinya 150.000 per hari, alamatnya kita isikan, nomor telepon kita isikan. Sebaiknya ada 2 yang bersangkutan dan keluarga terdekat. Jadi kalau ada sesuatu yang penting dan darurat bisa dihubungi. Pendidikan kita isikan, pengalaman kita isikan. Lalu kita input lagi karyawan kita, rencana ada 2. Nama karyawannya Udin, jabatannya pekerja, tempat lahir, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, status, kondisi, gaji kita tulis, alamat, nomor telepon, pendidikan, pengalaman, lalu simpan. Maka sudah ada 2 pekerja yang kita inputkan, data pekerja kita. Selanjutnya ini aja contoh saja biar cepat, saya hanya masukkan 2. Sudah data karyawan, selanjutnya adalah analisa produk. Jadi berikut ini adalah tabel data analisa produk. Analisa produk ini adalah kita membuat standar pembuatan rencana produk kita dari pengalaman kita atau standar-standar yang ada, sehingga dari standar ini komposisi-komposisi yang penyusunnya akan membuat produk yang kita kehendaki atau terstandarkan. Kita contoh add data ini buat menambah data analisa produk. Sini adalah form isiannya. Contoh nama produknya saya tadi sudah ada karena tadi kita udah masukkan data produk. Sini tampil paving block abu-abu 10-20x6. Nah, pilih satuannya buah, volume produksi, artinya ini kita buat standar. Saya akan membuat standar produksi 850 buah paving block.
bahan yang diperlukan adalah abu batu untuk membuat 850 buah paving block. Abu batu bahannya dengan volume 1,25 meter kubik. Jadi untuk koma kita gunakan titik. Sekali lagi, pada sistem ini semua koma menggunakan titik. Selanjutnya kita menggunakan semen abu-abu. Untuk membuat 850 buah paving block, kita butuh 8 sak semen abu-abu 50 kg per saknya. Lalu selanjutnya pigmen warna abu-abu, untuk biasanya untuk toppingnya kita butuh 2,5 kg untuk membuat 850 buah paving block. Ini kita membuat standar, ini kita membuat standar. Lalu material keempat tidak ada, kita NA-kan, volumenya kosong karena NA. Bahan 5 juga kosong. Kita mengakomodir sampai 8 komposisi bahan. Artinya mungkin kita punya produk dengan komposisi bahan yang cukup banyak, kita bisa mengakomodir sampai 8 macam. Ini sebagai nanti standar untuk menghitung kebutuhan bahan dan tenaga kalau kita ingin memproduksi tertentu dengan jumlah tertentu. Lalu tenaga, kita pilih pekerja. Untuk membuat 850 buah paving block diperlukan tenaga pekerja volumenya 2 orang. Tenaga 2 kita NA-kan. Kita libatkan hanya 2 saja. Tenaga 3 kita NA-kan. Dan jumlah waktu yang diperlukan untuk membuat 850 buah paving block, saya butuh 1 hari. Jadi ini sudah kita input semua. Ini akan menjadi standar kita. Kita simpan. Maka standar pertama kita terkait paving block abu-abu 1026 telah terinput ke dalam sistem sebagai standar. Ini menjadi pegangan kita, sistem untuk memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan bahan sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Mungkin kita ingin produksi 1000 atau 10.000, tapi kita udah membuat standarnya di awal. Ini adalah inputannya. Selanjutnya setelah standar tercipta dan ini menjadi pegangan kita untuk standar pembuatan, selanjutnya kita masuk ke kebutuhan bahan. Nah, berikut adalah data kebutuhan bahan per produksi. Ini masih kosong. Kita add data. Jadi di sini kita ingin memproduksi, contoh saya hari ini ingin memproduksi 1000 paving block. Kita pilih paving block, volume produksinya karena kita ingin memproduksi 1000, kita klik 1000. Volume produksi. Tanggal produksinya kita ingin produksi hari ini, tanggal 5. Lalu simpan kebutuhan bahan. Maka sistem akan menganalisakan kebutuhan bahan karena tadi kita udah punya standarnya. Untuk 1000 buah paving block, maka butuh abu batu adalah 1,47 meter kubik, semen 9,41 sak, pigmen warna 2,94 kg. Dan ini adalah harga yang tadi telah kita input, harga materialnya. Jadi total nilai bahan untuk membuat 1000 paving block adalah 1.229.264. Dan tenaga yang diperlukan adalah pekerja, membutuhkan waktu 2,393 hari, di mana upahnya 150 hari, nilainya 392.950 rupiah. Total nilainya untuk membuat 1000 buah paving block adalah 1.582.214. Lalu ternyata kita ada orderan pada hari ini, kita harus juga membuat rencana produksi. Misalnya saya ingin produksi juga paving block, volume produksinya contoh 3000 volume produksi. Kita klik, mungkin tanggal ini rencana perubahan lagi, kita akan nyetak lagi 3000, maka simpan kebutuhan bahan. Jadi ada 2, tadi kita udah input 1000,
akan kita cetak dan ternyata ada penambahan lagi 3.000, maka akan dihitungkan lagi jumlah material yang kita perlukan untuk 3.000 buah. Di sini kita butuh abu batu 4,41 meter kubik, semennya 28,24 sak, pigmen warnanya 8,82 kg untuk buat 3.000 buah paving block. Jadi total tenaga dan bahan yang akan kita keluarkan untuk membuat 4.000 adalah 6.328.856. Jadi setiap ada rencana produksi, maka otomatis akan teranalisa dan bahannya pun akan dihitungkan untuk kebutuhan produksi volume yang telah kita tentukan. Selanjutnya kita udah kebutuhan bahan, kita ingin lihat rangkuman kebutuhan bahan, kita klik. Jadi rangkuman kebutuhan bahan adalah jumlah total bahan-bahan yang kita perlukan. Tadi karena kita ada 3 macam, ini ada totalnya ada 5,88 meter kubik abu batu untuk membuat kurang lebih tadi 4.000 ya buah paving block. Pigmennya 11,76 kg, semennya 37,65 sak. Jadi ini sistem yang menghitungkan total rangkuman kebutuhan bahannya, karena kita punya rencana 2 kali produksi pada hari ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembelian bahan. Ini adalah tabel pembelian bahan. Jadi kita tambah, kita ada kebutuhan, maka kita ingin beli bahannya. Ini nomor pembelian, tanggal pembelian kita ingin beli. Contoh ini tanggal hari ini. Nama bahannya kita beli abu batu. Di sini ada langsung kebutuhannya 5,88. Jumlah bahannya kita mau beli semua. Ini kita beli. Harganya ternyata 320.000. Simpan. Jadi masuk ini tabel pembelian bahan untuk abu batu. Selanjutnya kita juga akan beli bahan yang lain dengan nomor pembelian mungkin masih sama karena hari ini tanggal 5. Bahannya ini abu batu, kita lihat kondisinya kebutuhan udah 0 karena kita udah belikan semua dari kebutuhan. Ya, kita pigmen warna kita beli juga semua. Harganya 20.000. Nih, pigmen warna masuk, catatnya pembeliannya. Lalu kita beli lagi karena ada 3 material. Yang ketiga, nomor pembeliannya mungkin masih sama karena masih hari ini dengan toko yang sama mungkin atau produsen yang sama. Nama bahan semen, jumlah kita mau beli semua kebutuhan kita 37,65 sak, harganya 70.000. Simpan. Jadi material telah kita beli semua dengan kita input nilai pembeliannya. Setelah pembelian kita melakukan input pemakaian bahan. Ini adalah tabel pemakaian bahan. Kita klik tambah data. Nomor pemakaian P001, misalnya kita menggunakan hari ini tanggal 5. Nah, kita pakai abu batu. Ternyata abu batu hari ini kita menggunakan habis 2 kubik. Masuk ini data abu batu, kita gunakan 2 kubik pada tanggal 5. Masih tanggal 5. Kita pakai pigmen. Kita menggunakan pigmen mungkin 3. Ini contoh saja, simpan hari
masuk pigmennya. Lalu selanjutnya hari ini juga bahan yang kita pakai semen. Kita habis 16. Nih contoh saja sudah masuk. Pemakaian tanggal 5. Ternyata kita juga, ini contoh pemakaian berikutnya tanggal 6. Kita abu batu, kita pakai tanggal 6. Pigmennya kita pakai. Ini pemakaian tanggal 6 terinput. Jadi total pemakaian 4.636 selama 2 hari. Pemakaian bahan. Selanjutnya coba kita lihat stok bahan. Ternyata tadi abu batu udah habis, pigmen udah habis, semen tinggal 1,65 sak. Otomatis stok terlihat. Pemakaian bahan, terus biaya pengeluaran. Mungkin ada biaya pengeluaran yang di luar analisa. Contoh udah pengeluaran kita tulis nama pengeluaran, mungkin uang kebersihan, tanggal yang kita keluarkan tanggal 5, jumlahnya 1, bulan, harganya uang kebersihan. Ini contoh saja terkait data pengeluaran. Masuk uang kebersihan 100.000. Terus ada pengeluaran yang lain yang di luar analisa mungkin. Semua pengeluarannya, uang listrik, jumlahnya 1, bulan, harganya listrik mungkin 50.000. Maka akan masuk 2 pengeluaran kita, fixed cost dan overhead. Ini terkait fixed cost dan overhead. Lalu selanjutnya setelah data biaya pengeluaran, kita masuk ke hasil produksi. Karena tadi kita contoh 2 hari, kita 2 hari kerja. Kita buat produksi hari pertama tadi tanggal 5. Nama produknya paving block. Jumlah produksinya kita dapat 1000. Simpan. Masuk ini data hasil produksi. Kita cek di stok produk, kita lihat. Ternyata kita lihat di stok produk kita punya produk 1000 buah senilai 2,5 juta. Karena tadi kita hasil produksi 1000. Ternyata tanggal 6 kita juga produksi juga. Kita tambahkan lagi produksi untuk tanggal 6. Ternyata kita di sini memproduksi bisa 3.000 buah hari tersebut. Simpan hasil produksi. Ini ada 2 kali, 2 hari total kita punya 4.000 buah paving block. Kita lihat stok produknya apakah 4.000. Ya, di sini terlihat stok 4.000 buah senilai 10 juta. Lalu klik penjualan produk. Ini contoh, ternyata kita jual produk, ada penjualan. Nah, kita klik nomor penjualannya, kita tanggal 5,
Nama produknya paving, kita jual 800 buah untuk tanggal 5. Ini kita lihat penjualan, data penjualan produk ada 800 buah untuk tanggal penjualan tanggal 5 senilai 2 juta. Lalu ternyata hari berikutnya ada penjualan lagi tanggal 6. Nama produknya paving block. Jumlah produknya yang kita jual 3.000. Simpan penjualan. Maka ada dua data, nah 2 kali penjualan dengan 2 hari yang berbeda. Total penjualan 9.500.000 karena harga penjualan kita 2.500. Dia lihat jumlahnya. Setelah data penjualan produk kita input, kita lihat stok bahan tadi masih ada semen 1,65. Stok produknya tinggal 200 karena tadi sudah ada penjualan 3.800 buah, jadi stoknya tinggal 200. Nah, karena kita juga ada kegiatan karyawan, kita inputkan juga absen karyawan untuk pekerja. Tanggal masuk ini absen yang tanggal 5, tanggal pulang kita samakan saja, masuk pulang adalah sama. Untuk hari itu masuknya jam 8.00, pulangnya jam 16.00. Nama tenaganya jadi ada 2 tenaga. Relasi kerjanya ketik aja buat paving block atau volume produksinya dia berapa, terserah. Ini hanya buat keterangan untuk hari itu realisasi kerjanya apa aja, keterangannya masuk, simpan. Maka absen Pak Ahmad masuk, ini datanya. Kita lanjut lagi hari yang sama. Nama pekerjanya Udin, hasil kerja paving block masuk. Oke. Ada 2. Kita juga inputkan hari berikutnya tanggal 6, pulang juga 6, jam masuk 08.00. Mungkin jam pulangnya lembur sampai jam 9. Nama pekerja Ahmad, realisasi sama juga berikutnya tanggal 6, jam masuk, jam pulang, nama tenaga Udin, durasi kerja masuk. Kita lihat inputan, kita lihat nih untuk tanggal 6 karena pulang sampai jam 21, jam kerjanya 13 jam masuk. Lalu kita lihat gaji karyawan. Kita lihat sistem secara otomatis menghitungkan. Jadi ada perbedaan karena ada uang lembur nih terhitung. Jadi total pengeluaran gaji 787.500 rupiah gaji. Lalu selanjutnya kita klik monitoring bahan. Ini kita lihat tabel monitoring bahan. Di sini ada volume kebutuhan, harganya sesuai standar tadi. Jadi ada volume pembelian, harga pembeliannya, total nilai pembelian, volume stok, nilai stok, ada volume deviasi, dan ada nilai deviasi. Jadi ini positif, artinya kita beli materialnya lebih murah dari rencana karena mungkin kita mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi ada positif 164.262 dari monitoring bahan. Lalu kita bisa lihat laba rugi produk. Kita lihat paving block abu-abu 10.26,
Volume produksi ada sudah 4.000 produksi, nilai produksinya 10 juta, volume penjualannya 3.800, nilai penjualannya 9.500.000, nilai stok 500.000. Kita lihat di sini ada jumlah nilai produk, nilai penjualan, nilai pembelian bahan 4.752.300, nilai upah pekerja 787.500, jumlah nilai pengeluaran lainnya 250.000, jumlah nilai stok bahan 115.500, jumlah nilai stok produk 500.000, jumlah nilai laba rugi yaitu total penjualan plus nilai stok dikurang nilai biaya bahan dan upah dikurang biaya pengeluaran lainnya. Jadi laba rugi pada kondisi saat ini Rp4.325.700 positif. Jadi sistem menghitungkan laba rugi setiap saat. Lalu selanjutnya kita lihat laporan. Isi hasil analisa dan hasil data-data produk ini bisa dicetak sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya contoh laporan data produk, di sini ada laporan data produknya. Contoh laporan analisa produk, ini ada. Ini bisa kita print dengan klik cetak ke format HTML ini. Lalu kita bisa contoh lihat contoh hasil produksi per bulan. Nih, hasil produksi per bulan ada. Kita bisa filter ini, menggunakan filter ini bulan apa produksinya, kita bisa lihat dan kita bisa cetak. Masih banyak lain seperti laporan stok bahan. Nih, laporan stok bahan bisa kita cetak. Kita juga ada filternya. Kalau bahan cukup banyak, untuk mempermudah mencari kita pakai filter. Lalu selanjutnya juga ada absen karyawan per bulan, per periode per tahun. Kita lihat absen karyawan per bulan ini. Kita lihat, kita juga bisa cetak absen bulan sebelum-sebelumnya, bisa kita cetak juga. Lalu kita bisa juga cetak gaji, laporan biaya pengeluaran per bulan, laporan monitoring bahan, laporan laba rugi. Jadi demikian secara garis besar bagaimana cara menggunakan fitur manajemen UMKM bahan bangunan. Semoga fitur ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan manajemen bagi teman-teman pengusaha UMKM bahan bangunan, sehingga tadi gambaran besar kita untuk menciptakan rumah rakyat yang baik, yang murah, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh memiliki rumah yang layak dan boleh membuat keluarga tinggal di dalamnya dengan penuh kebahagiaan. Demikian dari saya, terima kasih.